Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih boleh diberi waktu, tetapi juga kesempatan dan kesehatan boleh kita nikmati sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu mengatasnamakan pelayanan siswa Kristen SMP dan Dion itu menyampaikan selamat datang yang pertama kepada Bapak Pendeta Berti Rumangkuk SPH yang menjadi kadin kita di ibadah pagi hari ini. Selamat datang kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, adik-adik siswa yang terkasih. Selamat kita mengikuti ibadah di pagi hari ini dan diundang kepada Bapak Pendeta untuk dapat menuntun kita dalam ibadah. Silakan. Saatnya kita akan beribadah saat ini di tempat ini. Namun sebelumnya saya pribadi menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya sebut dengan hormat Bapak Nus Kumandu, Master Pendidikan, juga para Dewan Guru dan adik-adik sekalian, seluruh siswa yang berkenan hadir pada pagi ini dalam ibadah yang kita akan lalui bersama di pagi ini. Tuhan memberkati kita dan percaya ada berkat ketika kita beribadah kepada Dia. Kita akan segera buka ibadah kita dalam doa. Bangkit berdiri semua. Kita menyanyi itu lagu Kuada sebagaimana kuada. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Benar Tuhan Yesus baik. Merasakan kebaikan Tuhan. Coba taruh jari telunjukmu di hidung. Coba keluarkan nafas dari hidung. Dapat rasa di jari? Kemungkinan ada yang tidak merasa ada nafas keluar dari hidung. Di jari Anda coba pasang tangan. Kalau ada yang tidak merasa ada udara yang keluar dari hidung ketika Anda mendekatkan jari telunjukmu, segera lapor kepada Bapak Ibu Guru, bawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita terkumpul lagi di tempat ini. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang baik untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pernah dinyanyikan tadi sebelum kita beribadah. Hari ini harinya Tuhan, kita akan medley dengan hari lepas hari. Haleluya.
karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau terlalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang paling mengetahui, mengenal isi hati kami. Kuatkan kami untuk terus mencintai Engkau lebih dari segalanya. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami telah naik bagaikan dupa yang berbau harum. Kami pun siap diberkati oleh Engkau. Saat ini juga Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, pakai hamba-Mu, berkati telinga-telinga kami yang mendengarkan. Ini doa kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu adik-adik. Kita akan lihat satu kebenaran firman Allah. Hari ini Pak Gembala ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang membawa Alkitab, kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Kalau sudah dapatkan ayatnya katakan amin. Kalau sudah temukan ayatnya, bangkit berdiri semua. Kita akan baca secara bersama ayat ini. Sekali lagi Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Hitungan ketiga kita akan baca secara bersama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, dipersilakan dulu. Puji Tuhan, pendahuluan tadi Pak Kepala Sekolah bilang orang beribadah secara oikumene. Tidak ada tata cara ibadah di sini, makanya Pak Kepala tadi dari rumah sudah menyiapkan lagu-lagu yang semua tahu. Dan kaget juga tadi Pak Gembala sebelum ibadah, Ibu Pendeta semua nyanyi itu lagu hari ini harinya Tuhan. Mau ganti lagi, sudah jauh bikin medley hari lepas hari. Karena kita percaya hari ke sehari sampai kita ada di titik ini, Anda ada di kelas 7, 8, dan 9, itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua cuma karena kebaikan Tuhan. Tadi pujian berkelompok anak-anak sekolah yang di kelas 7, 8, 9, SMP 4 Kota Bitung, Pak Gembala memperhatikan, dipikir mereka cepat-cepat maju ke depan, mau menempati tempat yang paling depan. Ternyata dorang datang cepat-cepat bertempel di paling belakang di dinding. Satu pelajaran, Bapak Ibu adik-adik sekalian, hal itu sangat tidak baik. Katakan sebelah kiri kanan anak-anak sekolah, hal itu sangat tidak baik. Hilang. Ada DP alasan. Alasan pertama, kalau orang lebih dulu datang ke tempat di ke belakang, tempat paling belakang, berarti apa? Panaku. Di sini Pak Gembala kenal ada 3 orang kemarin utusan hadir dalam musrembang kelurahan, musrembang anak. Ternyata mereka menempati tempat duduk paling depan kalau di sekolah. 2 ini kiri kanan Kang, yang 1. Siapa tadi 1? Mana? Tiwo. Oh iya. Orang 3 itu kenyataannya di sekolah ketidakpaling paling muka. Ketahui adik-adik Bapak Ibu sekalian, kalau orang izinkan teman-teman kita, sebetulnya orang berada di tempat paling depan. Orang datang lebih dulu, orang bertempel di dinding. Anak-anak sekalian yang teman-teman lain datang ke belakang, paling depan. Satu pelajaran, ketika kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk selalu berada di depan, kita di belakang, secara tidak langsung orang sepromosikan orang ini yang jago-jago dari orang. Amin. Setuju? Mau suka jago?
Suka? Jangan tempati tempat belakang. Sementara ibadah jangan pindah yang dan belakang pindah ke depan, jangan. Seperti itu. Demikian juga kehidupan kita. Apapun prestasi yang kita dapatkan di sekolah mungkin, di kelas, tingkat kelas, orang juara 1 misalnya dari lomba nyanyi misalnya, di tingkat kelas orang juara 1, mau utus tingkat sekolah kecamatan misalnya, orang suci, takut, dia ini juga, kita menyanyi cuma jago di sekolah. Sebetulnya dia itu adalah juara 1 di kelas pun, di tingkat kelas di sekolah tersebut dia juara 1. Karena kehidupannya tidak pede, tidak menghargai prestasi yang dia miliki, dia tawarkan kepada ibu guru, kepala sekolah, Pak, kita kok cuma jago menyanyi di sekolah. Baru kalau sudah di tingkat kecamatan, kirim ke Pak Angelin, dia jago menyanyi. Atau pas apa ini Om Yaspiana? Siapa kata? Ayumi. Dorang itu tuh jago-jago. Padahal sampai hari ini yang pernah dapat dengar Ayumi dan Angelin menyanyi sendiri di rumah. Tuh. Karena Ayumi juga dan Angelin sudah dapat keberanian, bahagia, biar suaranya bagus, ditampil. Kenyataannya roti sekarang sudah Pak Tumandung. Saya mau katakan di tempat ini, kepala sekolah di tempat ini, kalau silsilah keluarga dari orang tua mantu kami, beliau ini termasuk orang tua kami. Betul tuh begitu Kang? Yumi? Ayumi sontak karena beliau ini dengan terompe orang tua mantu, sepupu, anak saudara. Dan puji Tuhan, walaupun umur kami tidak terlampau jauh, namun secara prestasi yang saya lihat, beliau ini luar biasa dipakai Tuhan. Tidak berlebihan kalau saya katakan prestasi yang digapai oleh seorang kepala sekolah ini sangat luar biasa, bisa menanding yang lain. Beberapa tahun yang lalu di moto, beberapa tahun belakangan ini di Dorbolaan, saya sempat hadir mengantar rombongan dari Kementerian Pendidikan dari pusat, provinsi, dan kota Bitung waktu itu bulan November kalau tidak salah. Dan saya lihat, luar biasa prestasi. Di balik prestasi itu ternyata beliau juga adalah seorang pelayan yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya ketika kehidupan kita mau dipromosikan untuk menggapai satu prestasi yang luar biasa. Berani tampil, takut akan Tuhan, terus melayani, terus tunjang pelayanan yang ada dimanapun Anda bergereja. Itu. Dan jangan lupa yang tadi saya bilang, jangan panako. Adik-adik yang duduk di kelas 7, 8, 9, jangan panako. Kalau ada prestasi Bapak, maaf adik-adik sekalian, kita cuma jago di matematika, kalau bahasa Inggris kita masih dapat nilai 7, so pasti itu. Kalau matematika 9 kita bisa dapat, itu sangat mantap. Mau bayangkan Jo, kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian di sekolah, latar belakang Bapak Ibu adalah seorang pelayan khusus, kok nilai agamanya keluar merah, kok biasanya nilai berapa ke bawah? 7 ke bawah kan? 6 kan? 6 sudah dapat nilai merah. Mata pelajaran apa? Agama. Ada di sini agama dapat nilai 6? Dapat lihat dari Roman memang yang tidak ada, karena memang adik-adik kelas 7, 8, 9 anak-anak yang rajin beribadah. Dapat lihat memang. Itu lain. Dapat lihat sekali orang rajin beribadah. Dan itu juga membuktikan bahwa ketika kita beribadah dengan tekun rajin di sekolah, prestasimu akan muncul, akan nampak. Ayat 36 dalam kitab Roma pasal 11. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hikmat akal budi cuma dari Tuhan. Sehat kuat orang miliki hari ini cuma dari Tuhan. Prestasi yang Anda miliki cuma dari Tuhan. Saya belum lupa karena anak kami juga jebolan dari sekolah sini. Ketika dia sementara menggapai cita-citanya untuk meneruskan ke SMA, ke perguruan tinggi, sekolah ini sangat diidolakan. Terus terang, saya bangga dengan sekolah ini karena memang terempe anak sekolah di sini. Kita PAD sempat dapat di sekolah di sini. Seperti itu. Dan ketika dia masuk di SMA 2 waktu itu, mengikuti seleksi, lolos. Masuk perguruan tinggi di Unsrat, kan ini latar belakang dari pendidikan awal dasar. Lulus tembus. Malah dia bilang, Pak, dulu orang di SMP ada guru-guru yang ini. Mereka sangat disiplin. Dan saya masih ingat betul, kalau terempe anak Gracie Miru Mampu, dulu masih sekolah di sini, masih ada ibu, ya ada masih berapa guru di sini yang saya tidak hafal betul nama-nama guru, namun seperti itu. Berprestasi SMP 4. Dan prestasi yang mereka dapatkan bukan asal-asalan. Dan juga sekolah ini telah menciptakan ada berbagai orang-orang kenamaan di luar. Dan kita percaya itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini ibadah perdana ketika Bapak Kepala Sekolah yang baru Nustumandu Master Pendidikan untuk menjalankan tugas di SMP 4 ini, kita dukung dalam doa. Topang setiap pelayanan yang akan dilakukan di tempat ini, topang setiap apapun yang dilakukan nanti yang berkenan, yang nantinya untuk mengembangkan sekolah ini dengan harapan segala sesuatu cuma dari dia. Dia akan menjalankan sesuai dengan maunya lewat kita semua yang ada di sini. Adik-adik juga ada di sekolah yang ada di tempat ini kelas 7, 8, 9. Jangan berpikir orang cuma anak didik Pak Gembala. Enggak. Prestasi di sekolah ini akan muncul juga ketika ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik antar siswa dan para dewan guru. Bagaimana prestasi sekolah ini akan muncul kalau anak-anak SMP 4 kelas 7, 8, dan 9 sedikit dorang be, kemudian security cari di jalan, sodeng campur, babolos kamu, ini anda. Bilangnya anak rempelnya Om Tenso jauh berlari. Seperti itu. Namun kami bersyukur. Terus terang, kami masyarakat yang ada di sekitaran SMP 4 ini kadang sekali melihat ada anak-anak SMP berkeliaran di jam-jam pelajaran. Amin? Betul? Betul? Cuma adik-adik perempuan yang bilang betul, berarti adik-adik lelaki seperti itulah. Kehidupan kita ada hari ini, firman Tuhan menjamin bahwa segala sesuatu menjadi cita-cita harapan kita ke depan. Kalau bukan Tuhan yang akan menolong kita, sia-sialah harapan cita-cita yang kita akan gapai nanti. Namun sebaliknya, ketika kita taruhkan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, dengan segala keterbatasanku, namun Engkau Allah yang luar biasa menolong aku, pastilah akan nyata pertolongan Tuhan. Selanjutnya 3 bagian Bapak Ibu secara singkat saya akan bahas mengenai Roma 11 ayat 36. Mengapa segala sesuatu itu berasal dari Dia? Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 21 ayat yang kelima, ternyata kehidupan pun cuma dari Tuhan. Mazmur 21 ayat 5. Kehidupan kita manusia berasal dari Dia. Apalagi cita-cita harapan, kerinduan kita, Dia akan tambahkan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, Mazmur 91 ayat yang ke-16. Panjang umur pun, setiap tahun berjalan umur kita ditambahkan cuma dari Dia. Itu prestasi.
rindukan, kita mau suka jadi ini. Kecil. Karena Tuhan, Dia sumber segala sesuatu. Dia sumber berkat. Dia sumber hikmat. Dia memberikan kita apa yang kita inginkan. Namun, kita harus akui bahwa Dia yang akan mengaruniakan dalam hidup kita. Makanya kita harus takut kepada Dia. Umur panjang pun Dia tambahkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, dalam Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Dari Dia kebaikan yang kita nikmati. Makanya tadi saya katakan, coba taruh jari telunjukmu di hidung dan keluarkan nafas dari hidung. Kalau ada masih rasa udara yang keluar, katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas hidup bagi aku. Terima kasih Yesus, karena Engkau masih memberikan aku hikmat. Aku masih ada di SMP 4. Aku masih menjalankan tugasku sebagai guru. Aku masih mendapatkan pendidikan dari guru sebagai pelajar. Dan aku percaya Engkau segala-galanya yang akan melakukan jauh lebih besar ke depan nanti dalam masa depanku. Masih panjang. Seperti itu. Percaya. Segala sesuatu dari Dia. Maka apapun yang Tuhan cita-citakan, harapkan ke depan. Taruhkan kepada Dia. Allah kita yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu.